Hadis kita yang ke-19 yang akan kita bacakan, an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf rawahu at-Tirmizi wa qala hadis hasan wa fi riwayati ghairi at-Tirmizi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini agak sedikit panjang. Dari Abil Abbas, yaitu Abdullah ibn Abbas. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ini termasuk keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sepupu Nabi, anak dari Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah bin Abbas ini lahir ketika 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Itu berarti sekitar 10 tahun setelah kenabian baru lahir Abdullah ibn Abbas. Sedangkan Abbas sendiri, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu masuk Islam ketika 2 tahun setelah hijrah, setelah perang Badar, baru beliau masuk dan hijrah ke Madinah, masuk ke dalam agama Islam. Walaupun sebelum hijrah, itu di kota Makkah, Abbas selalu menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, tidak ikut-ikutan bersama Abu Lahab mengganggu Nabi ketika berdakwah. Termasuk di antara yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam Abbas, walaupun masuk Islamnya setelah hijrah, tapi tetap dia menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di kota Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah itu selama 13 tahun. Berarti Abdullah bin Abbas lahir di tahun ke-10 kenabian. Jadi di antara sahabat yang masih kecil atau junior, yaitu Abdullah bin Abbas. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, umur Abbas itu sekitar 15 ataupun 16 tahun. Dia masih kecil ketika itu, masih remaja ketika Nabi. Walaupun demikian, tapi ilmunya banyak. Dia seorang ahli tafsirnya sahabat radhiyallahu an, karena didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ini, Allah meridai keduanya, yaitu Abdullah dan Abbas. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kata Abdullah bin Abbas, saya pernah berada di belakang Nabi. Baik berada, ada ulama mengatakan berada di belakangnya dalam di atas kendaraannya maupun sedang berjalan. Intinya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Abbas ini, ya ghulam, wahai nak, karena dia masih kecil. Inni uallimuka kalimatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Kalimat jamak dari kalimatun. Kalimat jamak dari kalimah. Berarti kalau jamak lebih dari 3, banyak yang akan diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbas ini. Inni uallimuka kalimatin. Saya akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat, beberapa wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas yang pertama itu adalah ihfazillah. Jagalah Allah olehmu. Yahfazka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Kalimat ini kalimatun azimatun jalilatun, kalimat yang sangat mulia, terdiri dari fi'il amar dan jawabannya. Fi'il amarnya, fi'il amar itu adalah perintahnya di sini ihfaz, jagalah. Siapa yang harus kita jaga di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba menjaga Allah Subhanahu wa taala, bukan penjagaan seperti penjagaan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini antahfaza hududahu. Engkau menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syari'atahu, itu menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Fataqumu bi amrihi, kamu mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tajtaribu ma naha an, dan kamu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus membenarkan apa yang dikatakan Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kebohongan di dalamnya. Semuanya benar yang diberitakan oleh Al-Qur'anul Karim. Dan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun perkataan beliau, tapi semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjadi perantara. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berucap menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib juga kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau hadisnya sahih, jikalau hadisnya makbul, bisa diterima. Yang pertama wasiat Nabi, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu menjaga semua syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Salat, zakat, puasa, dan hukum-hukum yang lainnya. Ketika seorang hamba sudah menjaga Allah Subhanahu wa taala, yahfazka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaganya di dunia, Allah menjaganya di akhirat nanti. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini di antara menjaga hartanya, menjaga keluarganya. Siapa yang enggak mau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada dikisahkan di dalam Al-Quran, harta anak yatim dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirim dua orang nabi, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kenapa Allah menjaga harta mereka? Karena orang tuanya salihah. Kedua orang tuanya itu orang yang saleh. Sampai hartanya itu dijaga, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala nabi, dua orang nabi untuk menjaga harta tadi. Itu kedua orang tuanya saleh, menjaga syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan diri kita saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi harta kita, keluarga kita, akal kita, agar tidak rusak dari pikiran-pikiran yang berbau pikiran maksiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan agama saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi semua yang berkaitan dengan kita, baik keluarga, harta, berkaitan dengan dunia kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau Allah sudah menjaga seorang hamba. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Walaupun dia mungkin terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, Allah akan menjaganya. Dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat ketika itu. Bertaubat kepada
Allah Subhanahu wa taala, dia menyadari kesalahannya, Allah menjaganya dari perbuatan maksiat. Kalau dia menjaga Allah Subhanahu wa taala, dia bertaubat kepada Allah dari setiap kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Nah, begitulah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Jadi tanamkan di dalam hati kita untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak butuh lagi penjagaan dari manusia. Yang kedua, kalimat yang kedua, wasiat yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, pasti kamu akan mendapati Allah Subhanahu wa taala tujahaka, berada selalu di hadapanmu. Allah akan selalu ada untukmu. Ketika seorang hamba menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu ada untuknya. Kapanpun dia dalam keadaan susah, pasti ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujahaka bermakna amamaka, yaitu berada di hadapanmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengulang ini yang kedua. Jikalau kamu jaga Allah, yang pertama sudah dikatakan, yang kedua dikatakan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau kamu menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan mendapati Allah Subhanahu wa taala selalu ada untukmu ketika kamu berada dalam keadaan susah. Nah, ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba menjaga ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Cukuplah Allah menjadi penolong kita. Kalaulah Allah menjadi tempat penolong kita, Allah yang menolong kita, enggak akan ada lagi orang yang bisa melakukan kemudaratan kepada kita semua. Cukup Allah menjadi tempat penolong kita. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian wasiat yang ketiga ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alta fas'alillah. Jikalau kamu meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah, yang terkadang mempunyai uzur, tidak bisa memberikan kepada kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, pasti ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjaga hukum-hukum Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, lalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengabulkan permintaan kita. Walaupun ada makhluk yang memberikan kepada kita, itu hanya sebagai perantara. Itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan makhluk tadi sebagai perantara pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun, baik rezeki, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Keamanan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini, banyak pelaku kemaksiatan, begal, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bencana, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin ditenangkan hidupnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin dilapangkan rezekinya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan datang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah ghaniyun. Allah itu maha kaya. Kita ini adalah Abdul Ghani, hamba yang maha kaya. Itu hamba Allah yang maha kaya. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maha kaya atas segala sesuatu. Kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kurang sedikit pun jikalau kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sangat suka kalau ada seorang hamba yang selalu minta kepada Allah di dalam doanya. Dan bahkan Allah mengatakan kalau ada seorang hamba yang tidak mau berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan seorang hamba tadi sombong. Nah, jikalau awak minta kepada makhluk, makhluk tadi akan tidak suka kepada kita, minta tahu yang mana. Tapi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan semakin suka kepada hamba tersebut.
mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbedaan antara Khaliq dengan makhluk. Kalau Khaliq sangat suka ketika seorang hamba banyak permintaan kepadanya, tapi kalau makhluk sangat tidak suka kalau orang itu minta banyak kepadanya. Otang datang minta jua, kini datang minta jua, kau nak minta tawi bang. Nah, itu makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sangat suka terhadap hamba tadi yang selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah menangguhkan permintaannya tadi agar dia selalu datang meminta hamba tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Terkadang memang permintaan kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui makhluknya. Karena kita masih di dunia. Allah berikan secara instan kepada makhluk, kepada hambanya tadi. Tapi ada perantara-perantara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba berdoa, terkadang sinyal dari Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sembuhkan saya. Terkadang ada datang orang, oh di sana ada tempat berobat yang bagus. Itu di antara tanda Allah menjawab doa kita. Ketika seorang hamba meminta dilapangkan rezeki, terkadang ada orang yang mengajak kita bekerja. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan dari orang tadi. Orang tadi hanya perantara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab doa-doa kita, untuk menjawab permintaan kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan uang dari langit atau obat dari langit. Pasti Allah berikan perantara-perantara itu kepada, dan kita harus menyadarinya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu iza sa'alta fas'alillah. Jikalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat kita. Allah pasti mengabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jikalau ada seorang hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, fa inni qarib. Katakanlah inni qaribun. Sesungguhnya saya itu sangat dekat kepada hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya Allah itu adalah bi'ilmihi, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi semua makhluknya. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang keempat yang Allah katakan kepada Abdullah ibn Abbas, wa idasta'anta fasta'in billah. Jikalau kamu meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam urusan dunia kita maupun dalam urusan akhirat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala huwallazi biyadihi malakutus samawati wal ard. Di tangan Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan bumi. Setiap hari, dalam sehari kita salat 5 waktu, dan setiap salat kita mengatakan di dalam salat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta tolong. Kita mengatakan di dalam setiap salat kita. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari kita minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat tidak pantas bagi seorang mukmin. Apalagi kalau kita datang kepada dukun meminta tentang hal-hal yang tidak disanggupi oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ada kehilangan, datang kepada dukun. Ada dalam masalah rezeki, meramal nasibnya, datang kepada tukang ramal. Maka ini sangat tidak pantas, termasuk di antara mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, datang saja kepada dukun tadi, datang saja kemudian tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun tadi, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Kalau dia mempercayai apa yang dikatakan dukun tadi, maka dia telah keluar dari agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita keluar dari Islam kalau kita percaya apa yang dikatakan oleh dukun tadi. Nah, coba tengok tapak tangannya ni. Kenapa nasib dan soalnya? Cayonya. Dia sudah keluar dari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kehilangan. Hilang onda, datang ke dukun.
tisi anu tumbuklah sampai di situ. Cayonyo. Faqad kafara bima jaa bihi Muhammad. Dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata arrafan kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kabara bima jaa bihi Muhammad. Siapa yang datang kepada tukang ramal, dukun, fasaddaqahu bima yaqul, mempercayai apa yang dikatakan dukun tadi, faqad kabara bima jaa bihi Muhammad, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah kufur terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah percaya dengan hal-hal yang demikian. Jangan pernah datang. Jadi kalau tu dukun tukang uwi, nah itu beda. Nah, kalau dukun tentang meramal, tentang ilmu ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah coba-coba untuk datang. Rusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rusak agama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengkufurkan Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita berdoa kepada Allah setiap hari dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Kita harus pahami apa yang ada di dalam Al-Quran, terutama di dalam surat Al-Fatihah tadi, agar kita tidak salah jalan. Itu yang wasiat yang keempat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Kemudian wasiat yang kelima, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Ketahuilah oleh kamu wahai Ibnu Abbas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun semua manusia berkumpul di atas dunia ini, yang pertama dan yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin memberikan manfaat kepada kamu, lam yanfa'uka, tidak ada satu pun yang bisa memberikan manfaat kecuali kalau itu sudah Allah takdirkan untukmu. Nah, semuanya tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak bisa lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa atau yang kedua, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lalaik. Walaupun mereka semua berkumpul ingin memberikan mudarat kepada kamu wahai Ibnu Abbas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ini pesannya kepada Ibnu Abbas, tapi pesan ini kepada kita semua, untuk kita semua. Tidak ada satu pun dari mereka bisa memberikan mudarat kecuali kalau Allah sudah takdirkan untuk kamu untuk mendapatkan mudarat. Jadi tidak ada manusia itu memberikan manfaat, tidak ada manusia itu memberikan mudarat kepada manusia yang lainnya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menghilangkan rasa takut kita, bahwasanya semua itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi kepada kita, kita sudah berusaha menghindarinya, qadarullah, itu sudah termasuk di antara takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kecuali kalau kita mencari-carinya. Oh, junnya di jembatan tinggi tadi mati, itu dia yang mencari perkara. Tapi kalau kita sudah berusaha masih terjadi, itu di antara takdir yang Allah tetapkan kepada kita, agar kita sabar dalam menghadapinya. Kemudian wasiat yang selanjutnya, itu yang keenam, rufi'atil aqlam wa jabbatis suhub. Rufi'atil aqlam, pena-pena takdir itu sudah Allah angkat, sudah Allah tulis jauh sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, Allah dikatakan oleh ulama, itu ada hadis yang mengatakan 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan, takdir itu sudah Allah tulis semuanya. Nah, bayangkan, jauh sebelum kita diciptakan, takdir kita itu sampai hari kiamat sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, wajabbatis suhub, dan kertas-kertas takdir itu sudah kering, tidak bisa dirubah lagi. Kemudian di dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, kamu pasti akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu, sama dengan yang tadi.
Kemudian ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Pasti Allah Subhanahu wa taala mengenalimu ketika kamu susah. Jangan hanya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika susah saja. Pasti Allah tidak akan kenal dengan kita. Ketika kita dalam keadaan senang, lapang rezekinya, kenali Allah. Usahakan ketika kita lapang rezekinya, keluarkan dari harta kita tadi untuk sedekah. Yakin pasti Allah Subhanahu wa taala mengenali kita ketika kita susah. Ketika kita sakit, Allah akan kenal. Ketika kita dalam keadaan sempit rezekinya, Allah pasti kenal dengan kita. Tapi hanya kalau kenal dalam keadaan susah saja, jangan harap Allah Subhanahu wa taala mengenali kita. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fis syiddah. Kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang, pasti Allah Subhanahu wa taala mengenali kamu dalam keadaan susah. Karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Senang, susah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Senang adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, susah juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ujiannya dalam bentuk kesenangan, ini banyak yang membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam keadaan susah, ujiannya susah, pasti mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, ingatlah Allah ketika senang tadi. Keluarkan harta kita, apapun bentuk dari kesenangan kita, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bentuk harta, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Sesuatu hal yang tidak ditakdirkan kepadamu, yang salah darimu, lam yakun liyusibaka, tidak akan pernah menimpamu. Percayalah itu. Sesuatu hal yang tidak ditakdirkan untuk kita, pasti tidak akan menimpa kita. Nah, ini dalam masalah takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Sesuatu hal yang akan menimpamu sudah Allah tetapkan. Lam yakun liyukhti'aka, tidak akan meleset darimu. Kalau Allah sudah takdirkan hari ini, hari Jumat, si A, si Fulan akan terkena seperti ini dan seperti itu, pasti. Jam ini, jam itu, pasti terjadi. Tidak akan meleset darinya. Tidak ada kaitannya seseorang itu, oh dia mengamalkan ini, mengamalkan itu. Kalau sudah Allah takdirkan, pasti dia kena. Walaupun dia saleh ataupun tidak saleh. Ini dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annan nasra ma'as sabri. Pertolongan itu datang beriringan dengan kesabaran. Kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Dengan kita sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, menanggung gangguan dari orang-orang kafir, mereka sabar. Apa yang mereka dapatkan setelah itu? Kemenangan di dunia dan di akhirat. Mereka menang di dunia, mereka menang di akhirat. Ketika mereka berperang di jalan Allah, ketika mereka menang dari orang-orang kufur, mereka mendapatkan banyak harta yang bersifat duniawi. Ketika mereka mati dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid, mereka mendapatkan surga. Intinya dengan kesabaran ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ujiannya, kuncinya satu, yaitu harus dihadapi dengan sabar. Baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan keluar datang setelah kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya satu, yaitu sabar di atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak mengeluh, bahkan jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas takdir yang kita alami ketika itu. Sabar saja dalam menghadapinya, pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan, pasti ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas dan kepada kita semuanya, agar sabar di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membacakan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.